Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana mengkonstruksi butir soal. Ya, jadi saudara semua, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu di awal ya, sebelum saya masuk terkait dengan bagaimana mengkonstruksi butir-butir soal itu. Ya, bahwa yang pertama, saudara, kelemahan di dalam pokok pengukuran hasil belajar di sekolah pada umumnya tidak terletak pada bentuk dan tipe butir soal yang digunakan, melainkan utamanya terletak pada kemampuan guru di dalam mengkonstruksi butir soal dengan baik. Ya, ini jadi intinya terletak pada subjek dari pelaksanaan pengukuran itu. Anggapan bahwa tes bukan sebagai alat ukur ya, tetapi sebagai hal yang terpenting di dalam proses pendidikan ya, pemahaman ini keliru. Ya, yang benar, tes berfungsi untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Ya, jadi saudara ya, untuk itu perlu dipahami dasar-dasar di dalam penyusunan instrumen tes. Ya, saudara, tes harus dapat mengukur hal-hal yang dipelajari di dalam proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tercantum di dalam kurikulum. Ya, ini tes disusun sedemikian rupa sehingga benar-benar mewakili bahan yang telah dipelajari. Ya, jadi jangan sampai ada siswa yang belajar, tapi kemudian tidak muncul di tes. Justru yang tidak dipelajari muncul di dalam tes. Nah, ini keliru. Ya, mungkin juga sering dialami oleh siswa-siswa. Ya, berikutnya, bentuk-bentuk pertanyaan tes hendaknya disesuaikan dengan aspek-aspek tingkat belajar yang diharapkan. Ya, tes hendaknya disusun sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Nah, sebagai wacana tambahan, tes dapat disusun untuk keperluan pretest atau post-test, mastery test, tes diagnostik, tes prestasi, tes formatif, atau tes sumatif. Ya, itu saudara. Tes disesuaikan dengan pendekatan pengukuran yang dianut. Apakah mengacu pada kelompok, norm reference atau standar relatif, atau mengacu pada patokan tertentu. Ya, nah ini saudara. Ya, mungkin kalau yang berlaku ya di Indonesia di kurikulum kita adalah KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Ya, artinya mengacu pada patokan tertentu. Nah, ini tes juga saudara ya hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, ini yang penting ya. Jenis-jenis instrumen tes ini juga sebenarnya sedikit sudah disinggung di dalam video sebelumnya ya saudara. Ya, diantaranya ini ada tes buatan guru, tes baku, kelompok, persorangan, tertulis, lisan, perbuatan, kemampuan, kecepatan, formatif, sumatif, diagnostik, penempatan. Ini menurut Zainal Arifin. Ya, beberapa nanti akan kita bahas secara spesifik di sini ya, diantaranya terkait dengan tes uraian dan tes objektif ya, akan kita bahas karena ini memang yang paling sering digunakan oleh guru-guru di dalam tes ya di sekolah. Oke. Hal pertama yang perlu kita pahami terkait dengan tes standar dan tes buatan guru. Ya, kalau tes standar ya saya sampaikan di awal aja lah ya. Tes standar misalkan ya tes UN gitu ya, ujian nasional, atau ya kalau tes buatan guru ya itu biasanya ya ulangan harian gitu ya. Ya, itu namanya tes buatan guru. Nah, karakteristiknya kalau tes standar ini berdasarkan isi dan tujuan yang bersifat umum, sedangkan tes buatan guru didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, tes standar itu mencakup aspek yang luas dan mencakup pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk di setiap keterampilan atau topik. Sedangkan tes buatan guru dapat terjadi bisa hanya mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Ya. Nah, yang ketiga, untuk tes standar dikembangkan oleh tenaga yang kompeten dan profesional. Sedangkan tes buatan guru biasanya disusun sendiri oleh guru dengan sedikit
atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Ya. Yang keempat, terkait dengan tes standar adalah menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan, ya, atau ada tryout ya sebelum pelaksanaan, biasanya dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Ya. Nah, untuk tes buatan guru, ya ini jarang menggunakan butir tes yang sudah diuji coba, dianalisis atau direvisi. Ya, biasanya langsung begitu ya, guru membuat langsung diujikan ke siswanya. Nah, tes standar ini mempunyai reliabilitas yang tinggi. Nah, sedangkan tes buatan guru ini reliabilitasnya sedang atau rendah. Ya. Nah, untuk tes standar ya memiliki ukuran yang bermacam-macam kelompok ya, yang secara luas mewakili performance seluruh daerah. Ya, sehingga harus yang namanya ujian nasional ya harus bisa relevan ya ketika diujikan di seluruh sekolah di Indonesia ya, dengan segala macam disparitasnya yang sangat beragam begitu ya. Nah, sedangkan untuk tes buatan guru ini biasanya terbatas pada kelas atau satu sekolah ya sebagai satu kelompok pengguna ya, user. Nah, ini saudara ya, tes standar secara garis besar ya kita bisa contohkan adalah ujian nasional misalkan. Sedangkan tes buatan guru ya tes ulangan harian gitu ya, atau tes ujian tengah semester misalkan. Ya. Nah, ini beberapa karakteristik ya. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah tes formatif dan tes sumatif. Nah, apa sih tes formatif? Ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil menyelesaikan atau mengikuti program belajar tertentu. Ya, misalkan siswa sudah menyelesaikan bab 1 ya, 1 bulan itu guru dan siswa sudah menyelesaikan bab 1. Nah, sehingga ya selesai langsung diadakan yang namanya tes formatif. Ya, ini ya biasanya istilahnya adalah ulangan harian begitu ya. Nah, ini beda dengan tes sumatif ya. Ini tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sejumlah program belajar tertentu ya. Ya, ini contohnya misalkan ujian akhir semester misalkan ya. Jadi setelah siswa mempelajari 3 bab atau di sini contohkan ada 5 bab begitu ya. Nah, maka dilakukan ujian akhir semester. Ya, ini namanya tes sumatif. Ya. Ini saudara. Ini bedanya tes formatif dan tes sumatif. Nah, ini sedangkan teknik pelaksanaan tes ya, kalau menurut Suharsi Marikunto juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada teknik non tes dan teknik tes. Ya, nah kita lanjut saja. Nah, kita akan pahami beberapa karakteristik itu tadi ya, tes. Yang pertama ini ya adalah tes essay. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih karakteristiknya gitu ya. Nah, ini tes essay kita sama-sama sudah tahu, sudah paham ya. Ini merupakan tes atau butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran ya siswa. Nah, ini tes essay. Keunggulannya ya, tes essay ini dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Misalnya kemampuan mengaplikasikan prinsip, menginterpretasikan hubungan, mengenal dan menyatakan inferensi, mengenal relevansi informasi, merumuskan dan mengenal hipotesis, merumus dan mengenal simpulan yang sahih, mengidentifikasi asumsi yang mendasarkan satu simpulan, mengenal keterbatasan data dan mengenal dan menyatakan masalah, mendesain prosedur eksperimen. Ya, ini keunggulannya. Ya, tes uraian ini utamanya menekankan pada pengukuran kemampuan dan keterampilan mengintegrasikan berbagai buah pikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola pikiran tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Ya, di sisi lain ya ini juga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar ya dibandingkan untuk tes yang lain. Ya, tes pilihan ganda misalkan mau belajar segampang lah ya. Toh nanti ada pilihan jawabannya, tinggal kita
kira-kira saja nanti juga bisa menjawab misalkan. Tapi beda kan dengan mengerjakan toas yang soal yang sifatnya essay. Ya, siswa harus benar-benar belajar membaca sehingga ketika dihadapkan dengan soal siswa harus bisa mendeskripsikan, menuangkan buah pikirannya ke dalam tes gitu ya. Nah, memudahkan guru ya di dalam menyusun butir soal. Ya ini memang jujur ya, untuk membuat tes soal dalam bentuk essay daripada pilihan ganda lebih mudah membuat soal essay ya. Nah, tes essay ini juga menekankan kemampuan menulis siswa ya, ini keunggulannya. Nah, kelemahannya adalah reliabilitasnya rendah ya, karena keterbatasan sampel bahan yang tercakup di dalam perangkat tes ya. Juga ya, batas-batas tugas yang harus dikerjakan oleh siswa sangat longgar ya. Ini mengakibatkan jawaban siswa yang sangat beragam ya, saling berbeda satu sama lain ya, sehingga saudara ya, subjektivitas penskoran ini terjadi ya. Guru dalam ngoreksi hasil essay tentu subjektivitasnya juga akan sangat tinggi gitu ya. Misalkan koreksinya kalau sudah ya mungkin sore masih semangat ya, wah beneran, tapi semakin banyak semakin numpuk sampai malam, larut malam sudah mulai capek, wah ini tentu ya, wah sudah semakin tidak terkendali ya situasinya, waduh gitu kan. Apalagi ketika dihadapkan dengan tulisan siswa yang apa ya istilahnya ya, yang tingkat keterbacaannya rendah gitu ya, waduh susah dibaca ini jawabannya apa, wah nilainya jelek misalkan ya, sehingga memang tes essay ini juga subjektivitasnya tinggi gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan tes uraian ini, baik guru dan siswa juga harus menyediakan waktu yang cukup banyak ya. Nah, di sisi lain jawaban siswa juga kadang disertai dengan ya, kalau di sini tulisnya bualan gitu ya, atau mengarang, atau ya mengarang indah gitu kan istilahnya. Nah, ini. Nah, kelemahan yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama yang membedakan prestasi belajar siswa ya. Karena kadang juga dijumpai ada siswa yang sebenarnya secara lisan dia terlihat menguasai materi, tapi ketika diminta untuk menulis dia akan kesusahan. Ini juga bisa terjadi ya, situasi yang semacam ini ya, karena karakteristik siswa yang sangat beragam gitu ya. Nah, kapan sih tes essay ini digunakan gitu ya? Nah, bila tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan mengekspresikan pikiran dalam bentuk tertulis ya, kita ingin menguji kemampuan analisis siswa, kemampuan memecahkan masalah ya, kemampuan menelaah sebuah wacana dan sebagainya, kita bisa menggunakan tes essay ya. Yang kedua, bila jumlah siswa tidak terlalu banyak ya, sehingga kita dalam ya, guru dalam koreksi juga bisa terkendali gitu ya. Dan juga bila waktu yang dimiliki oleh guru terbatas untuk menyusun butir soal ya, karena menyusun butir soal pilihan ganda itu lebih lama ya. Nah, juga yang keempat, tes essay bisa digunakan bila guru ingin memperoleh informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam soal ujian ya. Juga yang kelima, bila guru ingin memperoleh hasil pengalaman belajar siswa ya, bisa menggunakan tes essay atau tes uraian ya. Itu saudara. Nah, kualifikasi tes essay ini ya bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu tes uraian bebas atau tes terbatas. Ya, ini. Nah, kalau yang tes uraian bebas ini, tes essay yang bebas ini ya, misalkan berarti jawaban siswa itu tidak dibatasi pada kategori tertentu ya. Bebas ya berarti misalkan jelaskan pendapat Anda tentang fenomena di atas ya. Nah, ini tes saya yang bebas. Tes uraian terbatas misalkan ya, jelaskan 3 jenis ya, atau jelaskan 3 bentuk-bentuk akomodasi ya. Ya, jadi kan ada batasnya, jelaskan cuma 3 ya. Nah, ini ada batas yang harus dikerjakan sehingga jawaban siswa bisa lebih terkondisikan ya.
Ini saudara. Ya. Oh, ini ternyata ada contohnya ya. Kalau uraian yang terbatas, sebutkan 7 faktor pendorong terjadinya perubahan sosial misalkan. Nah, ini yang terbatas. Tapi kalau yang bebas, bagaimana peran lembaga adat dalam pengendalian sosial misalkan. Nah, ini kan jawabannya nanti akan lebih luas lagi. Ya, sangat beragam juga nanti kondisinya dalam satu kelas. Ya. Ini saudara. Ya. Silahkan kalau sudah mulai muncul pertanyaan ya bisa dicatat terlebih dulu. Baik. Selanjutnya ini terkait dengan butir soal objektif ya. Jadi ini merupakan butir soal yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh siswa. Ya biasanya standarnya kalau untuk SMA ya 5 pilihan jawaban ya, A, B, C, D, E. Ya, ini saudara. Ya. Nah, untuk butir soal objektif ini sendiri ya sebenarnya juga ada beberapa jenis ya, ada banyak lah. Nah, jenis pertama ini adalah benar salah, menjodohkan, melengkapi, pilihan ganda. Nah, jenis yang kedua pilihan ganda biasa, pilihan ganda analisis hubungan antar hal, pilihan ganda analisis kasus, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda yang menggunakan diagram, grafik, tabel atau gambar ya. Nah, ini tinggal divariasikan saja. Ya. Nah, untuk contoh ya, sekarang saya akan menjelaskan dengan contoh. Nah, terkait dengan contoh butir soal yang benar salah ini ya. Nah, ini semacam ini contohnya. Ya, ada pernyataan ya sehingga siswa diminta untuk menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Ya, contohnya ini, Emile Durkheim adalah seorang sosiolog yang berasal dari Prancis. Benar atau enggak sih, gitu kan? Ya kalau salah, lingkari yang S, gitu kan? Nah, termasuk pernyataan yang kedua ya, benar enggak Suicide itu merupakan buku karya Max Weber gitu ya? Nah ini, tinggal di lingkari atau disilang atau di apa gitu ya, tergantung instruksi yang disusun oleh guru gitu ya. Oke, sedangkan untuk pilihan ganda ya semacam inilah biasa yang kita gunakan juga ya oleh guru-guru ya. Misalkan siapakah ilmuwan yang diberi gelar sebagai bapak sosiologi ya, misalkan saya contohkan yang paling mudah saja. Siapa, silahkan tinggal dipilih gitu ya. Ini yang pilihan ganda. Nah, untuk yang menjodohkan ya semacam ini. Ya, misalkan ada daftar A, daftar B, kolom A atau kolom B. Kolom A berisi pilihan-pilihan jawaban gitu ya. Daftar B berisi pernyataan-pernyataan yang dikosongi gitu ya, sehingga siswa bisa melengkapi gitu ya, menjodohkan gitu kan. Nah, untuk yang melengkapi ya contohnya seperti ini. Oh, ini ternyata lagu ya, lagu anak kecil. Ya enggak apa-apa ya, sebagai contoh aja. Misalkan kalian di sini menjelaskan teori tertentu. Gitu ya. Teori dari Auguste Comte misalkan. Ya. Kalian menjelaskan bla 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 bla. Nah, siswa nanti tinggal mengisikan saja apakah itu positivistik, apakah itu metafisik, atau apakah itu positivistik gitu ya. Nah, ini silahkan ya, tinggal disusun saja. Nah, ini contoh butir soal yang pilihan ganda. Ya. Oke, itu saudara ya, beberapa hal ya, itu yang terkait dengan teknik tes ya. Ada tugas ya, silahkan sudah saya posting ya di sistem, tinggal dibaca dan dikerjakan. Oke, itu saja saudara ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.